Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Romana dari Program Studi Ilmu Komputer Universitas Hasanuddin akan menjelaskan mengenai implementasi Q dalam bahasa pemrograman Java. Yang pertama-tama akan saya jelaskan adalah apa itu Q. Q adalah struktur data di mana data yang pertama kali dimasukkan adalah data yang pertama kali bisa dihapus. Dengan kata lain, prinsip yang digunakan pada Q sama dengan sebuah antrian dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, antrian penjualan tiket, di mana orang yang pertama kali datang adalah orang yang pertama kali akan dilayani untuk membeli tiket. Jika ada orang baru yang juga akan membeli tiket, maka posisinya berada di urutan yang paling belakang dalam antrian tersebut, sehingga orang yang menjadi posisi terakhir dalam antrian tersebut adalah orang yang terakhir kali dilayani. Berikut adalah contoh implementasi Q dalam bahasa pemrograman Java. Jadi yang pertama, saya akan mendeklarasikan atribut-atribut yang akan saya pakai di dalam Q. Yang pertama yaitu array data. Di sini dia akan menyimpan setiap data baru yang akan saya masukkan ke dalam Q. Kemudian head, ini adalah posisi awal pada Q. Kemudian tail, yaitu posisi paling akhir pada Q. Operasi yang pertama yaitu create. Di sini saya menamakannya Q dengan integer size, yang artinya di sini dia adalah panjang data. Di sini saya sudah menentukan terlebih dahulu panjang data yang ada pada Q. Jadi nilai data nanti sama dengan size yang saya masukkan. Kemudian operasi yang kedua yaitu isempty, yaitu pengecekan apakah di dalam Q itu sendiri masih kosong atau tidak. Jadi dia akan mengecek apakah tail sama dengan -1. Jika benar, maka akan mengembalikan nilai true, dan jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Pengecekan yang kedua atau operasi isFull, di sini dia akan mengecek apakah di dalam data itu sendiri, di dalam Q itu sudah penuh atau belum. Jadi dia akan mengecek apakah nilai tail sama dengan panjang data kurang 1. Jika benar, maka dia akan mengembalikan nilai true, dan jika tidak, maka dia akan mengembalikan nilai false. Operasi selanjutnya yaitu enqueue, di mana operasi enqueue ini yaitu operasi untuk menambahkan data baru. Yang pertama dia akan lakukan adalah dia akan mengecek apakah di dalam Q itu masih kosong atau tidak. Jika dia masih kosong, maka nilai tail sama dengan nilai head, dan data dengan indeks tail itu akan diisi dengan data baru yang saya masukkan. Kemudian dia juga jika data itu tidak kosong, atau dalam artian ada data di dalam Q, maka dia akan mengecek dengan metode tidak sama dengan full. Kemudian nilai tailnya itu dia akan tambahkan 1, dan data get tail akan ditambahkan dengan data baru. Kemudian dia juga akan mengecek apakah data itu sudah penuh atau tidak. Jika sudah penuh, maka akan ditampilkan bahwa antrian sudah penuh. Selanjutnya yaitu pada operasi dequeue. Di sini dia digunakan untuk menghapus data yang paling pertama pada Q. Saya mendeklarasikan pertama itu temp atau posisi sementara di dalam Q, yang saya isikan dengan data yang berada pada indeks ke head.
atau indeks ke 0. Jika Q itu kosong, maka akan langsung ditampilkan bahwa antrian kosong. Artinya kita tidak bisa menghapus data apapun di dalam Q karena Q-nya sendiri itu kosong. Jika Q-nya itu terdapat data, maka akan dilakukan perulangan mulai dari head sampai pada tail. Di sini ini akan selalu bertambah 1 dan data KI akan diisi dengan data KI tambah 1. Jadi artinya misalkan di sini data KI itu I-nya adalah 0, maka data ke 0 akan diisikan dengan data ke 1 atau 0 tambah 1. Jadi otomatis data yang ke 0 sebelumnya itu akan terhapus dan digantikan dengan data yang baru, yaitu data pada indeks ke 1 yang sebelumnya. Kemudian tail akan berkurang 1 karena datanya sudah berkurang. Kemudian dia akan mengembalikan nilai temp. Selanjutnya operasi remove atau operasi untuk menghapus setiap data yang ada pada Q. Dalam artian di sini kita menghapus semua data. Di sini saya hanya melakukan bahwa tail saya beri nilai -1 atau sama dengan nilai yang sebelumnya. Nilai yang pertama saya masukkan, saya deklarasikan pada awal. Jadi otomatis di situ operasi isempty akan benar dan setiap data yang ada pada Q akan terhapus semua. Selanjutnya yaitu saya menggunakan display untuk menampilkan setiap data yang ada pada Q. Di sini dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah Q-nya itu tidak kosong. Jadi jika Q-nya tidak kosong, maka di sini saya menginisialisasikan indeks sama dengan head, nilai head atau 0. Jadi selama indeksnya kurang dari tail, maka akan ditampilkan data yang ada pada data ke indeks. Atau yang pertama itu adalah data ke 0. Kemudian indeksnya akan selalu bertambah 1 sampai kepada nilai di mana indeksnya sama dengan tail. Kemudian jika tidak, di mana Q-nya sendiri itu kosong, maka akan langsung menampilkan bahwa kosong, dalam artian bahwa Q-nya tidak ada. Jadi pada metode mainnya kita akan mencoba memanggil objek Q dengan cara itu di sini size-nya saya akan tentukan yaitu 3. Pertama-tama kita akan coba menampilkan apa yang ada pada Q. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini dia menampilkan bahwa Q-nya masih kosong. Selanjutnya saya akan mencoba menambahkan data kepada Q.
Di sini saya menambahkan datanya langsung sampai queue-nya itu penuh, yaitu 3 data. Kita beri nilai 1, 2, sampai 3. Kemudian kita tampilkan. Ya, jadi data yang sekarang ada pada queue itu 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita mencoba menambahkan data lagi kepada queue. Kita lihat apa yang akan ditampilkan. Misalkan kita tambahkan 4. Ya, dia menampilkan bahwa antrian sudah penuh, yang artinya queue-nya kita sudah penuh, jadi tidak bisa ditambahkan lagi data baru. Kita hapus saja, kemudian kita mencoba menghapus data dengan menggunakan the queue. Kita lihat hasilnya menggunakan kita tampilkan menggunakan display. Ya, jadi data yang pertama itu sudah terhapus. Data nomor 1 atau data yang paling pertama kita masukkan ke dalam queue. Jadi queue yang kita buat isinya tinggal 2, yaitu nilai 2 dan nilai 3. Kemudian kita mencoba menghapus seluruh data yang ada pada queue dengan operasi remove. Kemudian kita tampilkan. Ya, jadi queue kita sekarang itu atau queue yang tadi kita buat itu sudah kosong kembali. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan tentang implementasi queue pada bahasa pemrograman Java. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.